Selamat datang di AIS Channel. Pada video ini kita akan membahas tentang Visual Studio 2019, khususnya Visual Studio Community 2019. Video ini saya buat untuk para programmer pemula. Dalam video ini kita akan mencoba bagaimana membuat suatu project baru, kemudian menjalankan project, dan yang terakhir mengcompile project yang kita buat. Baik, langsung saja. Silahkan teman-teman Anda aktifkan Microsoft Visual Studio Community 2019. Jika belum, Anda bisa mendownload dan menginstal dulu dari website Microsoft. Nah, ini adalah startupnya. Kemudian ini adalah tampilan pertama ketika kita akan membuat satu project. Langsung saja kita klik create new project. Kemudian karena kita akan menggunakan Visual Basic, silahkan Anda pilih di sini Visual Basic. Kemudian kita akan membuat desktop application, sehingga kita memilih Windows Form Application. Klik next. Beri nama project Anda. Contohnya kita akan membuat welcome project. Kemudian silahkan Anda pilih di mana lokasi penyimpanan project Anda. Kemudian setelah itu kita klik tombol create. Oke, ini adalah tampilan utama dari Microsoft Visual Studio 2019, khususnya yang community. Sebelum kita mulai program, ada beberapa bagian yang saya jelaskan. Kalau kita lihat di sini ada 4 bagian utama, yaitu bagian ini satu, kemudian bagian sebelah kiri, kemudian kanan atas, dan kanan bawah. Di bagian tengah-tengah ini adalah bagian utama tempat kita akan bekerja nanti. Di sini kita bisa mendesain form yang akan kita gunakan. Kemudian kita memberikan coding pada form yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah bagian codingnya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah bagian toolbox. Ya, toolbox ini berisi daftar dari komponen GUI yang akan kita gunakan, seperti button, checkbox, combo box, dan lainnya. Kemudian di bagian sebelah kanan atas ini adalah Solution Explorer. Di bagian ini kita bisa melihat struktur dari project kita. Nah, biasanya kalau kita membuat form lebih dari satu, maka akan terlihat di sini, dan di bagian inilah kita bisa memanajemennya. Kemudian di bagian bawah, kanan bawah, ini adalah window property. Ya, di window property ini kita bisa melakukan setting dari property. Kita bisa melakukan setting property, ya, dari komponen GUI yang akan kita gunakan. Contohnya form. Nah, ini form. Kita ubah misalnya text form atau judul formnya menjadi welcome form 1. Nah, telah berubah. Kemudian di button, bisa kita ubah menjadi misalnya close, ya, close. Nah, di window property ini kita mengaturnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah project kita. Bagaimana menjalankan project? Untuk menjalankan project, ya, kita tinggal klik tombol start yang ada di bagian atas. Oke, nah sampai di sini project kita sudah running, ya, sudah berjalan. Oke,
Sekarang kita modifikasi sedikit codingnya ya. Kita tambahkan N pada tombol close, sehingga nanti kalau kita pencet N maka projectnya akan menutup. Kemudian kita welcome to form. Oke, sekarang coba kita running project kita. Nah, project kita running, kalau kita klik tombol close maka aplikasi akan tertutup. Nah, coba perhatikan ketika kita running, form ini tidak berada pada tengah-tengah layar. Gimana caranya untuk membuat form ini supaya berada di tengah layar ketika dia di load ya? Kita bisa mengatur properti start position. Kita pilih center screen. Oke, sekarang kita tes. Nah, form ini sudah berada di tengah-tengah layar ketika dia di load pertama kali. Oke, kita sekarang menambahkan form. Untuk menambahkan form di project kita klik kanan nama project kita, kemudian add, kemudian form Windows. Nah, di sini kita pilih form Windows. Di sini form name-nya bisa kita ubah ya. Kita menggunakan default saja. Kemudian add. Kita menambahkan satu lagi ya. Sehingga project kita memiliki 3 form. Nah, pada form 1 kita akan memanggil form 2 dan form 3 ya. Caranya kita berikan coding. Untuk berikan coding pada button atau tombol yang kita gunakan, cukup double klik komponen tersebut, kemudian kita ketikkan form2.show. Nah, ini memanggil form 2, kemudian kita panggil form 3 dengan mengetikkan form3.show. Oke, sekarang kita tes ya. Form 2 dipanggil, kemudian form 3 telah dipanggil. Oke. Nah, pada masing-masing form coba kita berikan tulisan welcome ya. Form 2 welcome, form 3 kita terus juga properti ya, start positionnya center screen, kemudian form 2 juga center screen. Oke, sekarang coba kita running, klik tombol form 2 ya, welcome to form 2, kita close. Form 3, welcome to form 3. Oke, yang terakhir gimana caranya ketika kita ingin, kalau tadi form 1 adalah form yang akan di load ketika pertama kali project berjalan. Sekarang gimana kalau kita mengganti form 2 menjadi form yang akan di load ketika project berjalan pertama kali? Caranya gampang sekali. Kita klik kanan nama project kita, kemudian pilih properties. Nah, di bagian ini kita bisa mengarah ke startup form, kemudian memilih form berapa yang akan kita load ketika pertama kali project kita berjalan. Oke, misalnya kita pilih form 2. Kita simpan, kemudian sekarang kita jalankan project kita. Nah, maka sekarang adalah yang di load pertama kali adalah form 2.
Oke, sekarang kita tutup lagi. Nah, ini kira-kira dasar dalam buat satu project di Microsoft Visual Studio Community 2019, khususnya menggunakan Visual Basic. Kemudian bagaimana cara mengcompile project. Project itu perlu dikompil agar kita bisa membawa program tersebut berjalan di komputer lain tanpa harus menjalankan source code-nya. Kita kembalikan dulu startup form-nya ke form 1 ya. Form 1. Kemudian kita tes sekali lagi sebelum kita build ya. Oke. Untuk mengcompile project kita ya, kita bisa klik menu build, kemudian build welcome project ya. Kita tambahkan welcome project. Kemudian untuk menemukan exe hasil dari compile tersebut, kita pergi ke direktori tempat kita menyimpan project ini. Kita bisa melihat di mana project kita disimpan ya. Kita coba cari. Oke, nah ini direktori tempat project kita disimpan. Biasanya ada di direktori bin. Di rilis coba kita lihat. Oh, nggak ada. Berarti masih ada di folder debug ya. Nah, ini adalah, jadi exe ini adalah welcome project exe ini adalah hasil compile dari project kita tadi. Kalau kita coba jalankan, nah ini bisa berjalan tanpa melalui software Visual Studio tadi ya. Jika kita ingin menjalankan project ini, langsung saja double klik ya. Maka project ini karena dia adalah file exe, file executable, maka otomatis bisa berjalan tanpa bantuan dari IDE VB 2019. Kemudian jika ingin menjalankan project ini di komputer lain, ya Anda tinggal copy kemudian paste di komputer tersebut. Namun sebagai catatan, jika ingin menjalankan project ini di komputer tersebut harus sudah terinstall Net Framework. Baik, itu saja pengenalan awal dari VB 2019 ya, bagaimana membuat project, running project, dan mengcompile project. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan atau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.